Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Perkenalkan, saya Evelyn Rufina Sapakoli, SPT. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Seram Bagian Barat, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sekaligus saya merupakan mahasiswi PPK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau yang disebut dengan UKIN. Bersama ini saya lampirkan formulir ujian kinerja, dan ujian kinerja hari ini akan saya tampilkan dengan materi pembelajaran peralatan pembuatan pakan ternak. Silakan menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk dalam kelas, masing-masing mencuci tangan. Setelah itu, secara bergantian masuk dalam kelas. Silakan. Siap, hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Seperti kalian ketahui bahwa di luar sana kita sementara mengalami masalah COVID-19 ya. Jadi diharapkan protokol kesehatan itu harus selalu dipatuhi. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, saya persilakan Patrick untuk memimpin kita di dalam doa. Patrick, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa ini saya bawa dalam versi agama Kristen dan agama Islam, mohon disesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, di pagi ini kami selaku anak-anak-Mu mau belajar. Tuhan, kiranya pelajaran yang Ibu Guru berikan bisa tertanam di dalam hati batin kami, agar dapat menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Patrick. Ya, anak-anak sekalian, saya akan mengambil absen untuk mengecek kehadiran kita hari ini ya. Yang namanya dibaca, mohon lanjutkan tangan dan menjawab hadir. Patrick, Hadir Ibu. Julius, oke, semua hadir ya hari ini? Ya, terima kasih karena kalian semua boleh hadir untuk mengikuti mata pelajaran saya hari ini. Ya, anak-anak sekalian, sebagai rasa cinta tanah air, saya persilakan semuanya berdiri dan kita sama-sama melakukan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Semuanya dalam sikap siap. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Semuanya dipersilakan dulu kembali. Ya, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan penggunaan peralatan untuk membuat pakan ternak. Dan kompetensi dasar 4.3 menggunakan peralatan untuk membuat pakan ternak. Baik anak-anakku sekalian,
peserta didik dan dibimbing oleh guru, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis alat yang dibutuhkan untuk menyusun bahan pakan ternak dan kegunaannya dengan tepat. Yang kedua, melalui menggali informasi dan diskusi kelompok antara peserta didik yang dibantu atau dibimbing oleh guru, peserta didik dapat mengevaluasi prosedur penggunaan masing-masing peralatan pembuatan pakan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan gambar dan diskusi kelompok antara peserta didik yang dibimbing oleh guru, peserta didik mampu menunjukkan alat-alat yang dibutuhkan untuk menyusun bahan pakan ternak dan kegunaannya dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu melalui kegiatan praktik peralatan membuat pakan, peserta didik mampu mendemonstrasikan penggunaan alat-alat untuk pembuatan pakan dengan tepat. Di dalam peta konsep ini yang akan kita bahas peralatan pembuatan pakan ternak ruminansia. Materi yang pertama yang kita bahas adalah jenis peralatan pembuatan pakan ternak. Yang kedua, kita akan mempelajari prosedur penggunaan peralatan pembuatan pakan ternak. Baik anak-anak sekalian, jenis-jenis peralatan pembuatan pakan ternak. Yang pertama terdiri dari peralatan untuk menggiling pakan. Jadi peralatan untuk menggiling pakan itu ada yang disebut dengan hammer mill, dan peralatan yang kedua yaitu dish mill. Kemudian ada peralatan juga yang digunakan dalam pencampuran pakan dengan mixer horizontal dan mixer vertikal. Kemudian peralatan berikut adalah peralatan pengawasan dan timbangan. Ya, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yang sama seperti pertemuan kita sebelumnya, yaitu model pembelajaran problem based learning. Baik anak-anak sekalian, manfaat pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu dengan mengetahui peralatan pembuatan pakan dapat bermanfaat untuk kita dalam pembuatan pakan ternak nanti. Ya, anak-anak sekalian, saya mau bertanya, pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Silakan Elko. Minggu lalu kita belajar tentang uji kualitas bahan pakan. Ya, menurut Elko, minggu lalu kita mempelajari tentang uji kualitas bahan pakan. Uji kualitas bahan pakan itu kita melakukan pengujian secara fisik, yaitu yang biasanya disebut dengan uji organoleptik. Siapa yang bisa menjelaskan buat kita semua apa itu uji organoleptik? Saya Bu. Silakan, Glen. Uji organoleptik adalah uji kualitas bahan pakan dan bahan pakan ternak dengan menggunakan bahan tertentu. Ya, jadi uji organoleptik adalah uji kualitas bahan pakan yang menggunakan organ atau panca indera. Oke, baik. Semua beri aplaus untuk kita semua. Anak-anak sekalian, saya akan menampilkan dua gambar. Gambar A dan gambar B. Jadi gambar yang akan saya tampilkan dalam slide PowerPoint ini saya minta kalian mengamati. Ya, kalian mengamati. Setelah kalian mengamati, kita akan sama-sama membuat rumusan masalah dari gambar yang saya tampilkan saat ini. Ya, silakan. Oh ya, maaf, saya tidak menggunakan masker. Jadi di gambar yang pertama, gambar A, di samping pojok kiri ini adalah ada chopper, ada hammer mill,
Kemudian di bagian tengah ini ada gambar sapi yang memakan rumput di padang pengembalaan. Kemudian ada sapi yang dikandangkan, tetapi diberi pakan batang ubi. Batang ubi atau yang biasa disebut di sini batang asli. Bisa? Nah, tapi batang asli ini atau batang singkong ini atau batang ubi ini dia tidak dipotong-potong lagi atau dia tidak dipincang-pincang lagi. Nah, alhasil ternak yang diperoleh ini menjadi kurus. Kemudian ada lagi gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Di sebelah pojok ini ada peralatan, kemudian pakan yang sudah digiling atau dicacah, ada yang sudah diberi perlakuan fisik, kemudian dia memperoleh ternak menjadi gemuk. Bisa saya mulai lagi gambar A. Oke, anak-anakku sekalian, dari gambar yang saya tampilkan di depan, kalian sudah boleh amati, ya. Kita akan membuat rumusan masalah secara bersama-sama. Kita akan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Bisa? Dalam bentuk pertanyaan. Ya, ada yang bisa membantu kita untuk membuat rumusan masalah? Saya Bu. Chelsea, silakan. Bagaimana meningkatkan daya cerna? Bagaimana meningkatkan daya cerna dari ternak? Ada lagi yang lain? Silakan Eko. Mengapa ternak menjadi kurus jika diberikan pakan dalam keadaan belum dicincang atau belum diberikan perlakuan fisik? Ya, mengapa ternak menjadi kurus setelah diberi pakan yang belum diberikan perlakuan, misalnya dicacah atau digiling, ya, dicincang atau digiling. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Silakan. Anjir. Apa itu hammermill dan koper? Oh, menurut Anjir, apa ini chopper dan hammermill? Jadi hammermill dan chopper itu apa itu? Oke, itu rumusan masalah yang boleh diambil oleh teman-teman kita hari ini, ya. Atau ada lagi yang lain? Tidak ada lagi? Oke, sekarang kita akan membuat hipotesis dari rumusan masalah kita tadi. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Chelsea? Ya, silakan. Saya Bu. Silakan Nabila. Bolehkah saya menjawab pertanyaan dari Jasya? Silakan Nabila. Bu, kita dapat meningkatkan daya cerna pakan ternak dengan melakukan perlakuan fisik terhadap pakan ternak dengan menggunakan peralatan pembuatan pakan ternak, misalnya daging digiling atau dicacah. Pakan yang berukuran kecil akan cepat dicerna dan zat-zat nutrisi dengan cepat diserap oleh tubuh ternak. Baik, terima kasih Nabila. Jadi untuk meningkatkan daya cerna dari ternak, kita harus melakukan perlakuan fisik seperti dicincang atau dicacah, kemudian digiling dan dicampur, kemudian diberikan kepada ternak. Ya, selamat datang untuk Nabila. Ya, kemudian siapa yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan yang kedua? Siapa yang bisa membantu kita? Ya, silakan Julius. Jika diberikan pakan dalam keadaan belum cincang atau belum digiling akan berpengaruh terhadap stabilitas ternak dan kecernaan nutrisi, semakin menurun tingkat stabilitas ternak dan kecernaan nutrisi membuat jumlah pakan yang dimakan oleh ternak menurun sehingga berpengaruh pada berat produktivitas. Ya, jadi menurut Julius, mengapa sampai ternak ini menjadi kurus jika diberi makanan atau diberi pakan yang belum diberi perlakuan fisik? Karena jika pakan ternak ini belum diberi perlakuan, dia akan kesulitan dalam mencerna. Dia punya tingkat kesukaan terhadap pakan atau palatabilitas pakan itu menjadi menurun. Jadi nafsu makannya menurun, dia juga akan mengakibatkan makanan yang dimakan dan nutrisi yang diserap oleh tubuh ternak menjadi menurun atau berkurang. Alhasil dia akan menjadi kurus. Ya, so
Ya, jadi hammer mill ini adalah alat untuk menggiling pakai, sedangkan chopper ini adalah alat untuk mencincang atau mencacah bahan pakai. Ya, semua beri aplaus untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati, kemudian kalian boleh menyampaikan rumusan masalah dan kita boleh mengambil hipotesis secara bersama-sama. Hari ini kita akan dibagikan ke dalam 2 kelompok. Saya akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan di dalam diskusi. Jadi kelompok yang pertama terdiri dari Priscilla, Patrick, Alfian, Aldo, dan Anche. Diambil posisi sebelah kiri saya, sedangkan Uci, Nabila, Elsia, dan Julius beserta Elko kelompok 2 di sebelah kanan saya. Oke, kalian semua boleh mengambil tempat di kelompok masing-masing. Silakan. Ya, saya akan membagikan handout. Ya, anak-anak sekalian, saya akan membagikan handout. Ini handoutnya. Ini LKPD-nya. Ya, ini handout dan LKPD. Ya, di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang akan kalian bahas di dalam diskusi. Ada pertanyaan di dalam LKPD yang akan kalian bahas di dalam diskusi ya. Jadi interaktif dalam kelompok itu saya harapkan dia boleh tercipta. Jadi jangan sampai tidak aktif ya. Yang lain harus aktif. Bagaimana Devina? Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Baik, silakan kalian mengajarkan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Saya berikan kalian waktu beberapa menit. Silakan. Jangan lupa untuk menentukan ketua dan sekretaris ya untuk mempresentasikan di depan kelas.
Oke, sekarang karena kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil di depan kelas ya. Masing-masing kelompok menentukan ketua dan sekretarisnya yang akan membantu kita untuk presentasi di depan kelas. Kelompok 1 silakan. Yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil depan kami berdapat. Semuanya beri aplaus untuk kelompok 1. Beatrix dan Ance, silakan Beatrix dan Ance. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 1. Kami akan membacakan hasil presentasi kami. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Soal yang pertama, bagaimana meningkatkan daya cerna pakan ternak? Meningkatkan daya cerna pakan ternak dengan melakukan perlakuan fisik terhadap pakan dengan menggunakan peralatan pembuatan pakan ternak, misalnya digiling atau dicacah. Yang kedua, identifikasilah jenis-jenis alat yang dibutuhkan untuk menyusun bahan pakan ternak dan penggunaannya. Demikianlah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Kepada kelompok 2 saya persilakan. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang mau ditanggapi? Silakan kelompok 2. Terima kasih, saya dari kelompok 2. Saya akan melengkapi tentang prosedur penggunaan peralatan giling. Yang pertama, pastikan skren atau ayakan terbatas dari. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, itu masukan yang diberikan oleh kelompok 2. Kelompok 2 terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima? Bisa Bu. Oke, siap. Baik. Oke, kelompok 1 terima kasih. Kelompok 2 juga terima kasih. Semua beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, anak-anak sekalian, kita dalam membahas beberapa pertanyaan di dalam kelompok. Ada kelompok 1 yang pertama adalah mengapa sampai bahan pakan yang diberikan kepada ternak itu harus diberi perlakuan, ya, agar nutrisi yang terkandung atau agar makanan yang dimakan oleh ternak dan nutrisi yang terserap oleh tubuh ternak itu bisa maksimal, ya, agar mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas dari ternak tersebut, ya. Jadi jika ternak kita beri batang ubi tadi seperti tampilan gambar yang pertama tadi, kita memberikan batang ubi atau biasa disebut batang singkong, ya, batang kasbi. Kalau di Ambon batang kasbi itu tanpa dicincang atau tanpa dicacah, dia akan mengalami kesulitan untuk dicerna oleh sapi, ya, karena batangnya kan keras kan anak-anak, ya, jadi akan mengurangi palatabilitasnya juga. Jadi para petani, para peternak, dia menggunakan peralatan pembuatan pakan ternak untuk membuat pakan. Jadi yang pertama dia melakukan proses penggilingan. Proses penggilingan dengan menggunakan alat apa tadi? Hammer mill dan dismill. Jadi hammer mill dan dismill ini sama-sama memiliki fungsi untuk menggiling bahan pakan. Jadi hammer mill dan dismill ini dia memiliki fungsi yang sama untuk menggiling pakan, hanya prinsip kerjanya berbeda. Jadi hammer mill itu dia punya prinsip kerjanya memukul, ya, memukul dari atas ke bawah, ya, memukul agar bahan pakan itu menjadi halus. Sedangkan dismill itu dia punya prinsip kerjanya adalah dengan gesekan, ya. Oke. Itu hasil diskusi kita hari ini. Sekarang saya persilakan semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kita akan melakukan kesimpulan.
Kalian juga pasti sudah lapar, tapi tidak untuk mengurangi semangat kalian, semangat dalam menerima pelajaran. Hari ini saya persilakan semuanya berdiri. Saya akan membuat sebuah permainan, dan permainan ini dia berjudul tepung nyamuk ya, tepung nyamuk. Jadi ketika kita sama cara bermain, siapa yang mendapat hukuman atau siapa yang bersalah, dia akan mendapat hukuman. Hukumannya apa anak-anak? Hukumannya adalah kalian akan membuat satu kesimpulan. Sekarang kita mulai. Tepung nyamuk sendiri, tepung nyamuk sendiri, tepung nyamuk kanan. Ya, Alfian ya, Alfian silakan. Mengapa bahan pakan perlu diberi perlakuan khusus? Mengapa bahan pakan perlu diberi perlakuan khusus? Jawab. Penggilingan bahan pakan bertujuan memperkecil dan menghaluskan partikel bahan pakan. Bahan pakan ternak yang diberi perlakuan fisik seperti digiling akan menyebabkan luas permukaan bahan pakan sehingga tidak akan pencernaan, penyerapan nutrien bahan pakan menjadi tinggi dan akan mempermudah proses berikutnya. Ya, jadi bahan pakan perlu diberi perlakuan khusus untuk apa? Supaya bahan pakan atau makanan itu dicerna, yang dimakan dapat dicerna zat nutrisinya oleh tubuh ternak agar dapat agar dapat mempercepat atau meningkatkan produktivitas dari ternak tersebut ya, dalam hal pertumbuhan, produktivitas dan perkembangan dari ternak. Ya, semua belum untuk kita. Oke, demikian permainan yang boleh saya mainkan, boleh saya bawakan di saat ini. Semuanya dipersilakan dulu kembali. Saya akan menarik bersama-sama. Jadi proses pembelajaran kita dari awal tadi kita mempelajari tentang jenis-jenis peralatan pembuatan pakan ternak. Yang pertama adalah peralatan penggilingan pakan ternak atau grinding. Ini grindingnya, grinding. Nah, ini adalah bentuk yang dari tadi kita bicarakan tadi tentang hammer mill dan mix mill. Ini yang dinamakan hammer mill, ya. Dan ini yang disebut dengan mix mill. Hammer mill ini dia memiliki prinsip kerja yaitu dengan memukul. Sedangkan mix mill ini prinsip kerjanya adalah dengan dengan gesekan. Kemudian yang kedua, peralatan pencampuran bahan pakan. Ini yang disebut dengan mixer vertikal. Kemudian yang ini disebut dengan mixer horizontal. Ya, ini. Nah, prosedur materi yang kedua, prosedur penggunaan peralatan giling. Ada yang pertama, kita harus menetapkan dulu metode penggilingan bahan pakan, single product grinding atau blended grinding. Kemudian kita tetapkan dan siapkan peralatan grindingnya yang akan kita gunakan. Kita mau memakai apa? Hammer mill atau mix mill. Kemudian kalau tidak ada bahan pakan percuma ya. Setelah kita menyiapkan peralatan, kita juga harus menyiapkan bahan pakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian lakukan pengoperasian mesin. Setelah kita melakukan pengoperasian mesin, kita menghubungkannya dengan aliran listrik. Nah, ya, kita harus memperhatikan juga kontak bahan dengan bagian-bagian dari mesin penggiling. Hindari simulatan air ke motor listrik. Segera keringkan. Periksa screen sesuai dengan ukuran gilingan yang dikehendaki. Jika belum sesuai screen, segera diganti. Kemudian pastikan screen atau ayapan terbebas dari kerusakan. Jika rusak, segera diperbaiki
diganti. Kemudian lakukan restart tanpa beban dengan mencolokkan steker ke stop kontak, lalu amati apakah terjadi penyimpangan. Bila ada penyimpangan segera catat dan laporkan. Ya, kemudian dilakukan lagi proses penggilingan sampai selesai. Kemudian setelah selesai kita matikan mesin. Matikan mesin, setelah matikan mesin, peralatan yang kita gunakan harus kita bersihkan. Tapi ingat, proses pekerjaan itu harus memperhatikan K3 atau keselamatan kerja. Jadi materi hari ini jenis peralatan, kemudian fungsi, kegunaan dan prosedurnya boleh kita bahas di pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, sekarang saya akan memberikan kalian tes evaluasi ya. Kita akan evaluasi saya harap semua buku yang ada di atas meja kalian itu boleh kalian masukkan ke dalam kas. Saya akan menampilkan soal. Kalian tinggal memberikan jawaban di kertas kalian. Silakan kalian kerja, tulis nama di kertas. Kerjakan tulis soal ini. Saya kasih kesempatan 10 menit. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Jangan lupa tulis nama kalian ya. Oke, sudah siap? Kalau sudah boleh kumpul di depan. Oke, dengan demikian pembelajaran kita boleh selesai sampai saat ini ya. Jadi materi hari ini yang boleh kita bahas tentang peralatan pembuatan pakan boleh kita selesaikan di saat ini. Dan untuk pertemuan minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang formulasi bahan pakan atau formulasi ransum. Jadi saya berharap kalian pulang ke rumah ya, kalian cari referensi lagi, baca lewat internet, baca lewat modul-modul pelajaran, modul-modul tentang peternakan ya, tentang formulasi ransum bahan pakan ternak ruminansia. Bisa? Ya. Anak-anak sekalian, jangan lupa untuk setelah kalian pulang ke rumah, kalian tetap melaksanakan tugas kalian sebagai seorang siswa, yaitu terus belajar dan ingat jangan lupa protokol kesehatan selalu dijaga atau dipatuhi dengan jarak, rajin mencuci tangan, jaga jarak dan memakai masker. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita saat ini, saya persilakan Nabila untuk memimpin kita dalam doa. Nabila, silakan. Jadi guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nabila. Semuanya sebelum kita keluar dari kelas, perhatikan lagi di bawah tempat duduk dan di bawah meja kalau ada kertas, sampah, tolong diangkat, dan sampai di luar tolong dibuang di dalam tempat sampah. Oke? Siap?